anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya? Ya, semoga teman-teman baik semua ya yang di rumah. Oke, pada kesempatan hari ini saya dipercayai untuk memberikan atau memaparkan tema yang kedua yang bertemakan yaitu Yesus Rajaku, ya, Raja kita semua. Ya, Tuhan Allah kita semua. Ya, yang diambil dalam Matius 25 ayat 21 sampai 46 yang berbunyi, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayan di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, mari hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bagaimana kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Dari bacaan Injil tersebut kita dapat menarik kesimpulan ya, bahwa kita harus saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni ya. Untuk itu semua ya, untuk itu semua apakah kita sudah saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni kepada orang tua kita, saudara kita,
teman kita, bahkan kepada musuh kita. Apakah sudah teman-teman semua? Ya. Dan mengapa kita harus saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberi? Kenapa? Ya. Mengapa? Apakah kita sudah melakukan itu semua? Untuk apa sih? Untuk apa? Ya. Nah, dari Injil tersebut kita ambil, ya, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa kita diajarkan, ya, seperti yang tadi saya katakan, ya, diajarkan untuk saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni, ya, seperti di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 tersebut. Ya, ketika ada yang kesusahan, yang merasa lapar, yang merasa haus, kita memberikan makan, kita memberikan minum, kita memberikan pertolongan, ya. Dan ada tertulis dalam Injil Matius 25 ayat 38, ya, yang berbunyi, yaitu, bila manakah kami melihat engkau itu Tuhan, yang engkau itu Tuhan, ya, sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian, bagaimana? Ya, bagaimana? Engkau di sini adalah Tuhan, bagaimana kita memberikan Tuhan makanan atau minuman, bagaimana? Ya, dijawab pada ayat 25 ayat 40. Sesungguhnya, dengar baik, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, saudaraku di sini mungkin ada teman kalian ataupun bahkan adalah musuh kalian. Ya, kamu telah melakukan untuk aku di sini adalah Tuhan. Nah, ya, mungkin kita dalam keseharian kita, ya, dalam keseharian kita banyak menemukan orang-orang yang merasa kesulitan, kesusahan, ya, bahkan orang-orang yang terlihat kelaparan atau kehausan, ataupun orang-orang yang lemah tapi dia tetap bekerja. Sebagai contoh, ada seorang, mungkin kita katakan seorang bapak-bapak, ya, dia sudah lanjut usia, dia sudah tua, tetapi dia masih bersemangat, ya, dia masih kuat untuk mendorong mungkin gerobak yang dia jualan, ya, dia mencari uang untuk membeli makan ataupun membeli sesuatu yang anaknya pengen. Ya, di situ kita dapat membantunya. Ya, kita dapat memberi pertolongan. Ya, tidak menutup kemungkinan mungkin Tuhan Yesus menghampiri kita dengan cara yang seperti itu, dengan cara mungkin ada teman kita yang kesusahan serta meminta pertolongan kepada kita. Mungkin Tuhan Yesus mengibaratkan seperti itu, dengan caranya seperti itu. Ya, Tuhan Yesus menjadi seseorang mungkin yang hina, ya. Tuhan Yesus yang orang hina tersebut menghampiri kita untuk apa? Meminta pertolongan. Mungkin cara Tuhan Yesus seperti itu. Ya. Mungkin, Pak, kan sekarang zaman COVID-19, Pak, kita nggak boleh ketemu dengan sembarang orang. Oke, kalau tidak boleh seperti itu dengan orang asing, ya, tidak boleh kita ketemu, oke, ya. Dengan cara apa? Yang paling mudah, mengasihi diri kita sendiri. Dengan caranya, Pak, bagaimana? Ya, caranya kita makan yang teratur. Ya, kita makan teratur, kita tidur teratur, ya, kita mengerjakan tugas-tugas sekolah atau tugas yang lain dengan tepat waktu, bukannya sebaliknya. Ya, kita tidur tidak teratur karena kita main game semalaman. Yang harusnya kita sudah tidur jam 10, dia tetap main games, ya, sampai larut malam. Ya, itu tidak mencerminkan yang namanya menjaga diri kita sendiri. Ataupun anak-anak begadang nonton film ataupun ada hal-hal yang lainnya, ya, itu sama saja kalian tidak mengasihi Allah kalian, Tuhan kita sendiri.
yaitu Tuhan Yesus. Ya, cukup dengan yang tadi saya katakan. Kalian mengasihi Tuhan dengan kalian merawat diri kalian sendiri. Ya, itulah renungan pada hari ini yang dapat saya berikan untuk anak-anak semua. Ya, jadi intinya kita dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini kita diajarkan untuk saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni bahkan. Ya. So, kita tetap mengasihi walaupun dia musuh kita. Kita mengampuni walaupun dia musuh kita. Oke? Dan semoga tidak ada yang namanya musuh, tidak ada yang namanya orang yang kita benci. Ya, semuanya adalah saudara. Oke, terima kasih untuk hari ini. Pada hari ini kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu pada hari ini. Engkau mengajarkan kami tentang kasih, Engkau mengajarkan kami tentang mengampuni, Engkau mengajarkan kami tentang memberi. Biarlah kami boleh menjadi apa yang Engkau katakan, boleh menjadi murid-Mu yang nurut akan perintah firman. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati kedua orang tua kami, berkati seluruh orang yang dekat kami, berkati orang-orang yang sedang sakit. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi, salam sehat dari saya. Tetap jaga kesehatan dan stay at home. Thank you, see you next time.